Tidak semua pemimpin layak dihormati. Ada yang hanya peduli pada keuntungan sendiri, memperlakukan bawahannya seperti alat, dan berpikir mereka akan selalu berada di atas. Tapi dunia selalu punya cara untuk memberi pelajaran, seperti kisah pemimpin egois ini, yang merasa tak tersentuh, tak terkalahkan, hingga akhirnya karma datang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Di sebuah perusahaan besar, ada seorang direktur bernama Reza. Dia cerdas, ambisius, tapi juga sangat egois. Baginya, uang adalah segalanya. Baginya karyawan hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Ketika seorang manajer senior, Andi, mengingatkannya bahwa karyawan mulai tidak betah, Reza hanya tersenyum sinis. Kalau mereka nggak suka, mereka bisa keluar. Aku bisa ganti mereka kapan saja, katanya sambil menyesap kopinya. Yang Reza tidak tahu, karmanya sedang menunggu di depan mata. Di kantor, suasana semakin memburuk. Karyawan mulai kehilangan motivasi, tapi Reza tidak peduli. Yang penting angka di rekeningnya terus naik. Suatu hari seorang pegawai senior, Budi, datang ke kantornya. Pak, kalau Bapak terus begini, perusahaan ini akan hancur. Kami yang bekerja keras, tapi Bapak yang menikmati hasilnya. Ini tidak adil. Reza hanya tertawa. Perusahaan ini milikku. Kalian hanya pekerja. Kalau kalian gak tahan, silakan pergi. Dan satu persatu mereka pergi. Yang Reza tidak sadari, di luar sana mereka sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perusahaan mulai goyah, investor mulai menarik dana, klien-klien lama mulai berpindah ke tempat lain. Tapi yang paling mengejutkan, sebuah perusahaan baru tiba-tiba muncul dan menjadi pesaing utama mereka. Dan lebih mengejutkan lagi, pemiliknya adalah seseorang yang dulu dia hina dan remehkan, Budi. Perusahaan Budi berkembang pesat. Dengan sistem yang lebih adil dan kepemimpinan yang baik, dalam waktu singkat, bisnisnya berhasil mengalahkan perusahaan Reza. Investor mulai kehilangan kepercayaan pada Reza, dan akhirnya Dewan Direksi memutuskan untuk memecatnya. Saat berjalan keluar dari kantornya untuk terakhir kali, Reza merasa kosong. Tapi ini bukanlah akhir, karena karma masih belum selesai dengannya. Beberapa bulan setelah dipecat, Reza mengalami kejatuhan total. Uang simpanannya semakin menipis. Orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya karena reputasinya yang buruk. Hingga suatu hari, dalam keadaan terdesak, Reza melamar pekerjaan di sebuah perusahaan baru. Saat wawancara, dia duduk di depan seorang pria yang tersenyum kepadanya. CEO perusahaan itu adalah Budi. Reza terdiam, tangannya gemetar. Budi menatapnya dalam-dalam lalu berkata dengan suara tenang, "Masih ingat aku, Pak Reza? Selamat datang di perusahaan baruku. Kini, kau melamar pekerjaan kepadaku." Ruangan menjadi hening. Reza tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berputar seperti ini. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Pesan moral: jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena mereka berada di bawahmu. Hidup berputar, dan siapa yang ada di atas hari ini, bisa berada di bawah esok hari. Karena ketika karma datang, dia tidak pernah mengetuk pintu.